Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Hadi dari kelas 4B, NIM 190104030. Baik, di sini saya akan menerangkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, diantaranya yaitu volume, massa, dan tinggi, serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semulanya lagi. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur, baik itu dengan menggunakan auxanometer maupun alat ukur lainnya. Pertumbuhan terjadi karena pertambahan jumlah sel dan juga pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan yang bersifat meristematik. Contohnya, pada pertambahan tinggi batang dan juga jumlah daun. Perkembangan adalah proses terspesialisasinya sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung dan irreversibel. Contoh, munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Tahapan pertumbuhan dan perkecambahan tumbuhan. Pertama, struktur biji. Pada biji tanaman dikotil maupun monokotil. Epikotil bagian atas kotiledon. Di ujung epikotil terdapat plumula atau ujung batang dan calon daun, yang merupakan poros embrio yang tumbuh ke atas, yang selanjutnya akan tumbuh menjadi daun pertama. Sedangkan hipokotil atau bagian bawah kotiledon merupakan poros embrio yang tumbuh ke bawah dan akan menjadi akar primer. Yang kedua, proses perkecambahan. Proses perkecambahan melalui dua proses, yaitu yang pertama pada proses fisika. Terjadi ketika biji menyerap air atau imbibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Yang kedua, proses kimia. Pada proses kimia, air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin. Hormon giberelin mendorong aleuron atau lapisan tipis bagian luar endosperma untuk sintesis dan mengeluarkan enzim. Enzim bekerja menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon dan endosperma. Proses ini menghasilkan molekul kecil larut dalam air. Misal, enzim amilase menghidrolisis pati dalam endosperma menjadi gula. Selanjutnya, gula dan zat lain diserap dari endosperma oleh kotiledon selama pertumbuhan embrio menjadi bibit tanaman. Yang ketiga, macam perkecambahan. Berdasarkan letak kotiledon pada saat perkecambahan, ada dua tipe perkecambahan, yaitu yang pertama, perkecambahan epigeal. Ciri perkecambahan ini adalah terangkatnya kotiledon dan plumula ke permukaan tanah. Pemanjangan terjadi pada bagian hipokotil atau ruas batang di bawah kotiledon. Perkecambahan ini umumnya terjadi pada biji tanaman Dicotyledoneae, kecuali pada kacang kapri. Contohnya pada kacang hijau, kacang kedelai, dan juga kapas. Yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Ciri perkecambahan ini adalah tertinggalnya kotiledon di dalam tanah, sedangkan plumula tetap menembus tanah. Pemanjangan ini terjadi pada epikotil atau ruas batang di atas kotiledon. Umumnya terjadi pada biji monocotyledoneae. Contohnya yaitu pada jagung, padi, pada jagung dan
pada jagung, padi, dan Dicotyledonea yaitu hanya kacang kapri. Macam-macam pertumbuhan, yaitu yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi karena aktivitas meristem apikal terdapat pada ujung batang dan ujung akar, menyebabkan pemanjangan akar dan batang. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder atau lateral, sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar bertambah besar. Meristem lateral terbagi atas kambium vaskuler atau terletak di antara xilem dan flum, menyebabkan pembelahan sel ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk flum. Dan kambium gabus atau jaringan pelindung yang menggantikan fungsi jaringan epidermis yang rusak atau mati. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu ada faktor internal dan juga eksternal. Pada faktor internal terdapat faktor intraseluler atau faktor genetis. Gen mengandung faktor-faktor sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunannya. Gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel, misalnya pada saat sintesis protein. Pembentukan yang merupakan dasar penyusun tubuh tumbuhan yang dikendalikan oleh gen secara langsung. Maka, gen dapat mengatur pertumbuhan melalui sifat yang diturunkan dan sintesis-sintesis yang dikendalikannya. Yang kedua, faktor interseluler atau faktor fisiologi. Proses yang terjadi merupakan proses fungsional tingkat seluler. Hormon adalah regulator pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat pada suatu bagian tumbuhan. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor luar atau faktor lingkungan. Yaitu yang pertama, air. Air termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak dapat berlangsung sehingga tumbuhan akan mati. Yang kedua yaitu cahaya. Kualitas, intensitas, dan lamanya radiasi mengenai tumbuhan mempunyai pengaruh yang besar terhadap berbagai proses fisiologi tumbuhan. Pada intensitas cahaya berlebih, maka auksin dan klorofil akan rusak, sehingga menghambat pertumbuhan. Sebaliknya, pada intensitas kurang cahaya, tumbuhan mengalami etiolasi. Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap lama penyinaran atau panjang hari, berdasarkan panjang harinya. Yang ketiga yaitu kelembapan. Laju transpirasi dipengaruhi oleh kelembapan udara. Jika kelembapan udara rendah, maka transpirasi akan meningkat. Hal ini memacu akar untuk menyerap lebih banyak air dan mineral dari tanah. Meningkatnya penyerapan nutrien oleh akar akan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya itu nutrien. Nutrien merupakan zat makanan bisa terdapat di dalam air, udara, dan tanah, umumnya dalam bentuk ion. Nutrien digunakan tumbuhan untuk sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu berpengaruh dalam proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan reproduksi. Pada suhu optimum atau suhu tertentu saat tumbuh dan berkembang dengan baik,
berkisar 10-30 derajat Celcius. Umumnya tumbuhan tidak tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu oksigen. Oksigen mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dalam respirasi aerob pada tumbuhan. Terjadi penggunaan oksigen untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan antara lain untuk perkecambahan kulit biji dalam perkecambahan dan aktivitas tumbuhan. Apabila tumbuhan kekurangan oksigen, maka akan mengalami kematian. Selanjutnya yaitu pH medium atau tingkat keasaman. Derajat keasaman tanah atau pH tanah sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Pada kondisi pH tanah netral, unsur-unsur yang diperlukan seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium cukup tersedia. Adapun pada pH asam, untuk yang tersedia adalah aluminium dan zinc yang dapat meracuni tubuh tumbuhan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.